Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Normala dengan NIM 14235439. Di sini aku ada tugas dari Mapel Manajemen Bencana dan Kejadian Luar Biasa. Nah, di sini kita harus menjelaskan dari 4 video yang udah dikirim linknya. Nah, pertama, mungkin aku menjelaskan satu video terkait yang judulnya itu tentang gempa yang ada di Yogyakarta pada tahun 2026 dan sesar opak. Nah, pertama itu ternyata ada jenis gempa bumi elektronik gerak dangkal. Nah, ada juga identifikasi potensi bahayanya. Dan ternyata bahaya dari gempa bumi itu berasal dari pergerakan atau geseran tanah yang memanjang searah Sungai Opak. Dan ternyata gempa ini bersumber dari kerak dangkal. Energinya dilepaskan sangat dekat dari permukaan bumi dan juga dari permukiman warga, meningkatkan tingginya kerusakan. Lalu ada penilaian risiko dan dampak bencana. Nah, ada risiko tertinggi. Apa sih? Ternyata di sana itu setelah aku menyimak, ternyata ada kerusakan struktural sangat tinggi, terutama pada bangunan yang di atas tanah atau tanah yang lunak atau endapan pasir, seperti di Kota Bantul, yang cenderung memperkuat guncangan gempa. Dan dampaknya bagi warga itu banyak menelan warga sekitar 606.000 jiwa. Dampak fisiknya yang sangat ekstrim adalah terjadian rayapan atau rayapan tanah, pergeseran tanah di dusun Ngelpon yang memaksa seluruh warga desa harus dipindahkan sementara. Nah, ada juga penanganan dan pencegahan mitigasi. Nah, respon struktural, pembangunan kembali dengan rumah tanah gempa seperti rumah dom, rumah teletabis, sebagian model konstruksi yang aman. Dan ada juga respon komunitas, penguatan kembali mulai sangat semangat melalui gotong royong dan pembangunan program dengan tangguh bencana Dustana. Nah, ternyata juga ada pencegahan adalah dari kesadaran untuk membangun struktur yang baik dan memperkuat fasilitas umum. Nah, seperti jembatan kretek atau teknologi tanah gempa ataupun tahan gempa. Itu video pertama, dan video kedua adalah ancaman gempa bumi, megasud, dan tsunami. Adapun identifikasi potensi bahayanya yaitu ternyata bahaya utamanya tekanannya yang menumpuk di zona subsidi megasud di yang terletak di Sumatera Hindia. Nah, yang berpotensi melepaskan energi sangat besar hingga menghasilkan tsunami tinggi. Ada pula waktu tiba tsunami di pesisir, letak perkiraan sangat cepat, hanya sekitaran 10-15 menit. Dan ada pula penilaian risiko dan dampak bencana. Nah, risiko ekstrim, masyarakat di pesisir itu berada di zona merah, tinggi bahaya. Risiko kerugiannya nyawa sangat tinggi karena kepadatan penduduk dan waktu evaluasi sangat singkat. Nah, dampak non-strukturnya ternyata dapat yang sangat diwaspadai adalah kepanikan massal karena setiap kepadatan massal itu bisa menimbulkan korban sekunder atau kecelakaan yang saat evaluasi. Dan ternyata di setiap gempa kita harus ada kesiagapan mandiri, pemadaan dan pemasangan sirine mandiri di desa oleh komunitas untuk mengatasi keterbatasan anggaran pemerintah. Ada pula edukasi dan simulasi, evaluasi mandiri keluarga, serta menentukan jalur evaluasi titik kumpul aman, atau sering kita sebut zona putih.
Ada pula pertahanan alami, seperti penanaman dan vegetasi pantai lainnya, sebagai upaya modern gelombang tsunami secara alami. Lalu, video ketiga itu terkait ketahanan gempa Jepang. Nah, itu di Jepang ternyata jenis gempanya itu ada gempa bumi dan tsunami. Nah, identifikasi yang ketiga adalah ketahanan gempa di Jepang. Nah, terjadi di Jepang itu ternyata ada gempa bumi dan tsunami. Dan ada pula identifikasi potensi bahaya. Bahaya berasal dari posisi Jepang di atas jalur patahan aktif spesifik, yang menjadikan satu negara paling rawan gempa bumi di dunia. Ada pula penilaian risiko dan dampak bencana, risiko kematian rendah, dan juga dampak ekstrim yang diingat. Nah, ternyata di risiko kematian rendah, risiko korban jiwa dari keruntuhan bangunan berhasil ditekankan secara drastis, kurang dari 100 US orang dalam gempa. Dampak ekstrim yang diingat, meskipun siap, negara ini tetap dihantui oleh potensi bencana skala 9,0 seperti tahun 2011 yang menyebabkan ribuan jiwa dan bencana nuklir. Ada pula penanganan dan pencegahan atau mitigasi. Nah, regulasi ketat, penerapan atau kode bangunan seismik ketat secara wajib di seluruh negara atau negeri sejak tahun 1923. Ada pula teknologi canggih di Jepang. Penggunaan teknologi strukturasi kelas dunia nomor 1. Ada pula sistem peringatan dini. Sistem yang sangat cepat dan intermigasi melalui notifikasi ponsel serta sensor yang dapat menghentikan kereta api cepat secara otomatis saat gempa terdeteksi. Ada pula budaya siaga. Kesiagaan menjadi budaya dengan latihan gempa rutin di sekolah dan diwajibkan kita bertahan hidup di rumah tangga. Nah, video keempat itu membahas tentang ketahanan bencana Jepang. Jenis bencana yang terjadi di Jepang itu ada tanah longsor, banjir, dan efek topan. Identifikasi potensi bahaya dari teografi yang menentang diperpuruk oleh hujan lebat dan topan menyebabkan lereng tidak stabil. Ternyata resiko sekunder adalah terbentuk. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.